tinggal praktek, besok nyembelih korban. Ada tambahan, tidak disebutkan waktunya ya. Oh, sudah ada waktunya. Kalau Anda hari ini belum bisa beli korban, kalau Anda hari ini belum bisa menyembelih korban, nunggu nanti pas hari raya. Hari raya belum punya duit, tak taunya mantunya kaya raya panen duit tanggal 2, hari kedua setelah hari raya. Jadi membeli kambing korban itu tidak serta-merta di hari raya korban atau sebelum korban. Bisa jadi rezeki Anda pas hari tasyrik. Hari tasyrik itu ibu bapak, hari raya Idul Adha. Kemudian setelah itu 3 hari tasyrik setelahnya. Anda pun setelah hari raya boleh pergi ke pasar, jangan-jangan rezeki nomplok, ketemu kambing gede dijual murah, gitu kan? Karena sudah mau ditutup ini, sudah selesai lebaran haji, wah murah gede, alhamdulillah tak beli korban oleh. Karena waktu korban terbentang antara hari raya Idul Adha plus hari tasyrik. Hari tasyrik ke-1 tanggal 11, 12, 13, asalkan belum maghrib itu waktu nyembelih korban. Jelas. Ini semua dari kitab kecil ini. Kami harap para ustaz untuk bisa memiliki kitab ini, kitab kecil ini. Dan nanti insya Allah akan ditambah tanya jawab seputar korban. Banyak permasalahan seputar korban. Baik, kita langsung pada hikmahnya. Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Kita masuk hikmah yang ke-57. Berkata Imam Haddad rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidatihi tarini amin. Man awwala fi isqati huquqi ikhwanihi ala qabulil udhri. Kalau orang sengaja, ini adalah masalah persahabatan. Ingat, sahabat sejati adalah sahabat yang selalu ingin memenuhi hak-hak sahabatnya, melaksanakan hal yang harus dilakukan. Suami sejati adalah suami yang melaksanakan kewajiban kepada istrinya, istri sejati yang mengerti, karena suamimu adalah juga sahabatmu. Istri sejati adalah yang mengerti kewajiban kepada suaminya, bukan menuntut. Ingat, hidup baik adalah melaksanakan kewajiban, bukan menuntut. Yang hadir majelis kemarin ya, kalau kita biasa menuntut, terseksa hidup kita, nggak enak, dan orang pun tidak nyaman. Orang pun tidak nyaman. Akan tapi rumus keindahan hidup dalam persahabatan, dan sahabat kemarin kita jerentrehkan, ada sahabat yang kita tidak bisa memilih, ada sahabat yang kita bisa memilih, ada sahabat yang setengah kita bisa memilih, ada sahabat yang kita tidak bisa memilih. Ayahmu, ibumu, lahir Anda dari rahim ibundamu, sudah itu sahih, nggak bisa memilih. Ayahmu, ibumu, ibumu. Ada sahabat yang bisa memilih, yaitu pasanganmu, teman-teman. Nah, yang jelas mereka adalah punya gelar double. Di samping istrimu adalah sahabatmu, di samping suamimu adalah sahabatmu. Anakmu juga demikian, samping anakmu adalah harus jadi sahabatmu. Dan di situ ada hak-hak dan kewajiban. Sebagai seorang sahabat punya kewajiban kepada sahabatnya. Nah, indahnya dalam sebuah persahabatan, khususnya ini kalau kita kerucutkan rumah tangga suami istri, ya kan, adalah laksanakan kewajibanmu dan jangan banyak menuntut. Menuntut itu adalah menyiksa. Mohon maaf, kedunguan. Kalau orang menuntut itu mengajari pasangannya menuntut. Kalaupun pasangannya tidak menuntut, pasangannya akan kecewa. Karena sedih. Mohon maaf, menuntut macam-macam. Perempuan ya dungulah, menuntut sesuatu yang nggak mampu. Laki-laki menuntut suaminya, menuntut istrinya. Sudah tahu istrinya kulitnya begitu, dituntut. Kenapa sih kulitmu kok tidak putih-putih? Kenapa rambutmu keriting? Aku seneng yang lurus. Kenapa kamu kurus? Kenapa kamu gemuk? Kenapa kamu jerawatan? Yang nggak jerawatan itu tembok. Timun nggak jerawatan. Kenapa kamu gini, Dok? Nggak perlu kita menuntut. Karena itu mengajari kita menuntut. Mohon maaf, jujur, kemarin kami ingatkan. Kalau seorang suami mengatakan istrinya, menyebut kekurangan istrinya, diam-diam sang istri mencari kekurangan suaminya untuk membuat tandingan. Biar satu-satu. Kenapa? Dia merasa terkecewakan.
Biar yang jelek bukan saya saja, kamu juga begitu. Biarpun pakai kalimat lembut, adik sayang, kenapa sih hidung adik kok begitu? Ini kurang ajar. Pakai sayang nyebut hidung adik. Iya abang sayang, kenapa mulut abang juga begitu? Males sih, karena dia cari. Dungu nggak perlu deh pakai tuntut-tuntut. Apalagi itu kan pilihan. Kecuali Anda sahabat yang kita tidak bisa memilih, apalagi itu kan pilihanmu. Jangan biasa menuntut. Nah, kemudian setelah tidak menuntut, apa? Lakukan kewajibanmu sebagai suami pada istri, istri pada suami. Lakukan kewajiban. Apa yang harus aku lakukan? Sapaan, sentuhan kelembutan, sanjungan, apresiasi, dan seterusnya. Ini adalah kewajibanmu, haknya dia untuk diberi apresiasi di saat dia melakukan menyelesaikan satu tugas. Makasih sayang, masya Allah masakannya enaknya. Itu harus seorang suami mengatakan begitu. Gelendem dong, habis satu panci, nggak ada omongan. Makasih kek. Ada lagi ngomong, kok nggak sedep, habis juga satu panci, lebih dulu lagi dia. Nggak perlu kek. Kalau tidak enak masakan istri, tidak harus kita mencaci. Nabi tidak mengajari mencaci makanan. Kalau tidak makan, kalau ditinggal. Demi menyenangkan istri yang pura-pura enak dan lahap begitu. Begitu sebaliknya seorang istri juga begitu. Dibelikan oleh suaminya, masya Allah, bang norak. Kan suaminya kan tidak ngerti seni tentang ke baju, dikasih bajunya. Cobalah, biarpun kamu tidak suka, jangan bilang norak lalu tidak dipakai. Dipakai setiap hari bikin senang suaminya. Biarpun Anda tuh ngempet, nahan. Norak banget. Di rumah kan dipakai, jangan dipakai di luar. Ya Allah, warnanya merah, putih, kuning, hijau. Tapi memang suamimu yang belikan, Jo. Ini kan kecerdasan, menyenangkan pasangan. Aduh, norak banget. Nggak dipakai, gantung dok. Suami kan Allah, sudah aku belikan, taruh di bawah lagi, atau di gudang lagi sekarang. Allah. Kurang lebih seperti itu. Karena Anda tidak berikan apresiasi. Makasih saya, makasih. Nah, memberikan apresiasi adalah bagian dari kewajiban. Nah, di sini Imam Haddad mengingatkan, manawwalah isqata hukuki ikhwanihi. Kalau ada orang sengaja tidak melakukan kewajibannya, ingat, dia bisa melakukan kewajiban. Dia bisa datang kepada sahabatnya, dia bisa telepon, bisa nyapa, bisa dia melaksanakan kewajibannya, haknya keluarga, haknya sahabat, dia bisa melaksanakannya. Tapi yang awal sengaja dia tidak melakukan, kemudian dia apa? Ala qabuli udhrin, minta untuk diberi maaf karena udhurnya tidak ada. Maksudnya gini, sederhananya, jika ada sahabat yang dia bisa melakukan kewajibannya, kok dia tidak melakukan kewajibannya karena pura-pura ada udhur, itu alasannya, aduh saya sibuk, padahal nggak sibuk amat sih, bisa datang alasannya. Dan alasannya kadang dibuat-buat. Sebetulnya dia bisa berdiri menyambut suami loh ya, cuman alasannya apa? Karena sudah nggak serkanya alasannya, capek banget dari tadi anakmu, anak bandel, anak ini, beralasan, suka beralasan, berpura-pura bikin alasan. Itu adalah bohong. Kadang kita tidak mau melakukan kewajiban kita kepada sahabat kita dengan kita buat alasan-alasan, itu alasan palsu, padahal dia bisa melakukannya. Dan ini banyak Imam Haddad dengan kecerdasan ini, membuat hikmah ini. Sekarang merenung, iya sih, kita sering dengan pasangan itu sering membuat alasan palsu. Kalau memang kita tidak bisa, mohon maaf deh, saya memang tidak bisa karena ini kejelekan saya, saya beralasan. Banyak alasan, alasannya bohong. Kenapa tadi tanya, yang sudah masak belum? Padahal suaminya pesan tolong bikinin sayur terong gitu dong. Terong. Akhirnya dia tidak bikin sayur terong, tidak tahu bikin yang lainnya atau bagaimana. Saat suaminya tanya mana terongnya,
Antara dua. Kalau dia lupa, memang ngomong lupa. Dia ingat sebetulnya. Sebenarnya dia nggak pengen teror. Ngomong lupa bang. Itu bohong dia. Ngomong. Itu berbohong, biasa beralasan. Itu bahayanya kita suka beralasan agar kita dimaafkan di saat kita tidak melakukan kewajiban, padahal kita bisa melakukannya. Itu namanya Imam Haddad apa? Karena aqalla ma yalqahum, orang kayak begini ini, sahib kayak begini ini, kalau ketemu temennya, pasti yang dilakukan adalah al-ghishu, nipu deh, dia bohong dia, berpura-pura, membuat alasan palsu. Na'udzubillah, ini beralasan itu mencari pembenar. Dan kadang alasannya ini adalah bukan insyaf, menyalahkan pasangannya, sehingga aku begini karena kamu begitu. Misalnya lupa, atau kita tidak membelikan sesuatu kepada pasangan di rumah. Kalau lupa, ngomong lupa saja. Atau dia tidak lupa dan tidak membelikan, tapi dia beralasan, kamu sih bikin kesel, menyalahkan pasangan. Jadi kebiasaan menyalahkan itu, beralasan ini bahaya sekali. Memang kalau kita renungi hikmah ini, memang banyak terjadi di antara kita, sehingga tidak tulus kita. Jadi kita bisa melakukan tapi tidak melakukan. Kita bisa melakukan yang harus kita lakukan pada pasangan kita, tapi kenapa tidak melakukan? Kita minta dimaafkan, berpura-pura punya udzur, seolah-olah kita tidak bisa melakukannya, padahal dia bisa. Maka itu adalah satu dusta, ghish, berbohong. Lalu bagaimana kisah persahabatan yang dibumbui dengan bohong? Ya tidak ada keindahan, tidak ada kejujuran, sehingga muncullah orang yang banyak beralasan, kerjanya nyalahkan pasangan, nyalahkan teman, bukan koreksi diri pada dia. Yang salah dia, yang salahin orang lain, karena kis menipu. Dia kenapa nggak mau disalahin? Karena takut dibilang dia tidak melaksanakan kewajibannya. Kenapa? Karena padahal sungguhnya dia bisa. Maka dia berbuat alasan, sehingga alasan pun kadang-kadang brutal, nyalahkan temannya, nyalahkan orang lain. Itu adalah termasuk ghisyu wal makru, tipu daya, dusta. Nah, kesimpulannya adalah jika ada seorang sahabat yang tidak mau melaksanakan kewajiban kepada sahabatnya, sementara dia bisa melakukan, kemudian dia berpura-pura untuk membuat alasan, udzur, maafin karena saya begini, dusta sudah, pembohong, tidak tulus di dalam persahabatan. Suami istri gak akan tulus, gak akan indah yang semacam ini. Suaminya masang CCTV, rupanya istrinya lupa ya. Kalau ada CCTV tidak tahu, mungkin lagi tadi di situ jalan-jalan main, tidak tahu ngapain. Pas giliran suaminya datang langsung pura-pura sakit. Ini kan model-model. Atau nggak pakai CCTV deh. Ini ada model-model gitu. Tadi waktu suaminya nggak ada, masih sehat. Masya Allah, masya Allah. Gila suami datang. Capernya orang bodoh dia. Ngerayunya bukan rayu dengan cerdas. Ada suami begitu, tas sama enteng sebetulnya, enteng dari tadi biasa. Jika sama istri, capek di kantor, ada sih. Mestinya kebalikannya, wahai suami, jika engkau pulang ke rumah, jadikan semua beban itu sudah kau tanggalkan, kau jatuhkan di halaman rumah. Masuk rumah sudah seolah nggak ada beban, tinggal senyum. Itu laksanakan kewajiban untuk menyenangkan keluarga. Baginda Nabi itu pernah suatu ketika terluka badannya, sehingga merasakan sakit di saat harus mengendarai kuda. Ada luka, sehingga bersama gerakan kuda terasa sakit itu. Sampai turun di rumah, dia merasa jalan sakit. Disambut oleh Siti Aisyah. Setelah itu adalah jalan tegak, seolah tidak ada rasa sakit. Tidak menampakkan sakitnya, tidak menunjukkan sakit. Sehingga dikatakan baginda Nabi itu kalau berada di rumah, para suami dengar, baginda Nabi itu kalau berada di rumah begitu mesranya seperti tidak pernah kenal peperangan. Tapi kalau di medan laga begitu gagahnya seperti tidak pernah kenal kemesraan. Ini ada suami kalau di rumah ngajak perang,
Ribut di rumah, sok bentak, marah-marah, ya ini rendah banget ini. Naklukkan suami, naklukkan istri aja pakai ancaman cerai, marah-marah, nyaci maki. Nabi itu lihat dengar, kalau di rumah begitu lembut dan indah dan mesranya seperti tidak pernah kenal peperangan. Bagaimana? Orang mesra kan tidak kenal peperangan. Tapi di medan laga begitu gagahnya seperti tidak pernah kenal kemesraan. Tahu tempat. Suami di kantor secapek apapun sudah selesai, sampai di rumah tinggalkan. Ngadep dengan wajah dan badannya ngomong kepada istri, gimana sayang, gimana kabar. Sang istri juga demikian, sesibuk apapun gak datang, dicapai dengan anaknya. Di saat istri datang, saya harus mandi bersih, saya bercengkerama indah dengan suami. Loh, kalau semua melaksanakan kewajiban begini kan enak. Yang ada adalah ini seperti ini, beralasan. Ini tidak tahu alasannya macam-macam, capek ini. Jadi kalau suaminya datang muasam terus, manyun. Mana orangnya? Ada? Nggak ada ya? Takut ada di sini orangnya. Nggak perlu seperti itu. Ini waktu saya baca hikmah ini, pertama saya memahaminya kayak susah banget ini. Apa ini Imam Haddad kok bicara gini? Katanya, oh ya dibuka oleh Allah. Memang modelnya orang ini banyak beralasan, begitu kan? Kita pun suami sering banyak alasan. Nyenengin istri aja banyak alasan dia. Padahal kita bisa, kenapa enggak? Nggak tahu hawa nafsu. Yang ada tadi marah-marah, jadi marah-marah, nuntut dan seterusnya. Maka itu sebenarnya bohong dia. Sebelumnya dia bisa melakukan, kemudian dia beralasan agar dimaafkan, bisa dia tidak melakukannya. Kan bohong dia. Sehingga tidak ada pengabdian, tidak ada keindahan di dalam memberi. Sehingga indahnya cinta dan kisah persahabatan adalah di saat kita bisa memberi. Indahnya adalah di saat bisa memberi. Anda bisa menolong sahabat karib Anda, senangnya tidak luar biasa. Ya Allah, sahabat Anda kekurangan, rumahnya roboh, atau Anda menyebut, Anda bisa menolong, bangga dan girang. Begitu. Ibu-ibu yang capek cari duit untuk nyekolahkan anaknya, jangan dianggap dia orang yang susah loh. Dia ngumpulin uang kecil-kecil, terkumpul. Di saat ngirim anaknya tuh senengnya nggak kira-kira, kayak dapat apa aja. Ya Allah bisa ngirim loh, girang dia. Itu cinta. Sama suami begitu, istri begitu, kerjanya marah-marah, cemberut, manyun. Ini istri model apa? Jangan ya. Makanya, insya Allah. Sebab itu adalah termasuk dusta halus, makar, walagis, bohong dia. Sehingga nggak ada kejujuran. Marahnya nggak jelas. Seharusnya memberikan apresiasi, enggak. Cuma dia ingin membenarkan dirinya sehingga menyalahkan pasangannya, menyalahkan sahabatnya. Ini kan kita perluas dengan persahabatan. Tadi sengaja kita persempit karena penting dalam keluarga. Sebenarnya sama persahabatan. Kalau kita bisa mengucapkan sapaan kepada sahabat dengan sapaan baik aja, kita bisa beri dong, kita kasih makan dong. Masa traktir aja kok berat banget. Kalau kita bisa, kita banyak duit rezeki, yaki, makan sama saya yuk, enak, dari kambing, oke. Kita bisa, banyak alasan, nggak benar. Jangan biasa banyak alasan dengan sahabat. Itu kata Imam Haddad di sini. Bentuk kebohongan halus, kebohongan dalam persahabatan. Dia tidak indah dong. Itu saja. Semoga Allah menjadikan persahabatan kita adalah karena Allah, seperti yang disabdakan Nabi, yang kelak akan mendapatkan payung Allah, perlindungan dari Allah di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alam bisawab. Syukur saya yang ditekan kepada kita dan cinta budayanya. Semoga apa yang sampaikan dapat menjadi lebih bermanfaat pada kita dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, itu bisa jadi binatang setia dan jadi waktu menambahkan jawabannya. Saat ini kita mau masuki segmen tanya jawab. Kami memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah untuk bisa bertanya. Namun sebelumnya kami akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ini mengenai perhitungan zakat mal. Misalnya, seseorang memiliki tabungan sebesar 350 juta rupiah. Namun sekitar 2 atau 3 bulan sebelum masa haulnya tiba, uang tersebut digunakan sebesar 300 juta untuk membeli mobil, sehingga sisa uangnya adalah 50 juta rupiah. Apakah pada saat jatuh tempo haul nanti, orang tersebut tetap wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%? Dan jika wajib, dari nominal mana zakat tersebut dihitung? Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Zakat itu mudah. Maka jangan sampai ada yang lari dari zakat. Zakat itu ringan.
Kalau Anda punya uang 300 juta, berarti kan memang nisab zakat itu adalah 84 gram emas murni, kurang lebih adalah 260 juta kalau tidak salah, kurang lebih. Tukang emas kasih tahu, kurang lebih seperti itu. Kalau Anda punya uang 300 juta berarti sudah masuk nisab. Ini yang pertama, uang wajib dizakati kalau sudah memasuki batas minimal alias nisab. Tidak boleh kurang dari 260 juta kurang lebih. Tidak boleh kurang dari senilai 84 gram emas murni. Syarat yang kedua adalah sampai berputar 1 tahun tidak kurang dari 260 juta. Kalau ternyata kok kurang, maka tidak menjadi wajib zakat. Sehingga di dalam hal ini ada orang nakal dan orang jujur. Misalnya uang saya tabung di tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah saya simpan uang 400 juta 8 Dzulhijjah. Berputar 1 tahun berarti nanti kapan keluarkan zakat? Tanggal 8 Dzulhijjah. Tak taunya tanggal 7 Dzulhijjah kemarin, tanggal 7 itu saya beli mobil. Ya kalau sudah jadi beli mobil nggak wajib zakat. Karena apa? Belum berputar 1 tahun, nggak wajib zakat. Ya memang waktu pas tanggal 8-nya nggak ada uangnya, maka nggak wajib zakat. Beli mobilnya sah, cuman pertanyaannya ente beli mobil itu pengen lari dari zakat atau benar-benar butuh mobil? Allah kan maha tahu. Ini yang perlu dikejar. Sebab ahli fikih itu ngaco, bisa pinter, ngerti fikih langsung begitu. Kadang-kadang pindah ke istrinya biar gak wajib zakat. Pindah ke, namanya helah, itu kurang ajar helah. Kalau helah-helahan malaikat lebih pinter nanti. Gimana caranya? Ya sudah, saya tidak bakar ente, saya masukkan kamu ke tong-tongnya tak bakar gitu aja nanti. Akhirnya jangan macam-macam urusan hukum. Cuman kalau memang dia hajat beli mobil saat itu karena ada promo dan sebagainya, beli tanpa ada menghindar dari zakat, sah. Sebab ini orang yang ngerti fikih ini ada main-main. Besok ini tanggal zakat nih, mending saya pindahkan, tak transfer ke istri saya biar bukan milik saya. Dek, aku berikan kepadaku duitmu sekarang, aku hadiah hibahkan. Berapa bang? 500 juta. Syukron, alhamdulillah. Tak tahu sama istrinya ditransfer lagi kemana? Kapok kau. Nah, sekarang pindah ke istrinya bukan milik dia, maka sudah pindah ke istri, milik baru. Bagi istri baru zakat kalau berputar 1 tahun. Allah maha tahu. Cuman kalau hajat Anda pengen bangun rumah, ya Allah anak pengen sekolah, sudah nyimpan 300 juta, besok 2 hari lagi bayar zakat, masa tak taunya anaknya mau, ayah tolong membantu ya ini saya perlu duit 200 juta, ditransfer, nggak ada satu nisab, ya nggak wajib zakat. Nah, yang penting jujur kita dengan Allah, kurang begitu seperti itu. Allah a'lam bissawab. Syukur jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah untuk bisa bertanya dengan satu orang satu pertanyaan, diawali dengan salam dan juga salam terkadang. Kami mulai dari jamaah laki-laki, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nabi Muhammad. Izin memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Haidar. Izin bertanya ke Buya, apabila ada seseorang yang mengganggu-ganggukan atau lihat ke orang lain terhadap harta atau keberhasilan, contohnya lalu Allah share dan orang tersebut terjatuh gitu, dan akhirnya bertutupi kegagalan tubuhnya. Nah, dari riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, air itu benar-benar ada. Seandainya ada sesuatu yang dapat mengelabui takdir, niscaya airlah yang mendahulunya. Itu gimana tanggapan Buya? Terus yang kedua, bagaimana cara kita agar selalu bersyukur, melihat ke bawah dan menghindari dari keangkuhannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai dari yang pertanyaan yang terakhir. Untuk menjadikan kita hamba yang bersyukur, sudah diajarkan oleh Nabi. Dalam urusan dunia, lihatlah orang yang di bawahmu, maka kau akan mudah bersyukur.
yang pincang kakinya pun lihat di sana ada orang lumpuh. Yang lumpuh sekalipun dia masih bisa bersyukur, ternyata ada orang lumpuh plus sakit yang lainnya. Kalau ingin bersyukur tinggal cara pandang kita. Akan tetapi kalau cara pandangnya ke atas terus, dia tidak menghargai apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga menjadikan apa yang kita miliki menjadi tidak berharga. Suka enggak berapa, pengen sana pengen sini, lihat orang. Makanya makruh ke pasar itu takut kita lihat barang-barang baru di pasar. Kalau tidak ada hajat, akhirnya barang yang di rumah nggak berguna. Sama itu ibu-ibu kalau nyekrol mau belanja itu padahal nggak beli-beli, itu akhirnya karena dapat promo baru lagi, dapat barang baru lagi, menganggap yang di rumah itu seolah-olah jelek semuanya, minta ganti panci yang bisa goreng sendiri, gerak sendiri, mungkin macam-macam. Ini kurang lebih itu karena urusan dunia. Kalau kita melihat akan tamak, sehingga menjadi tidak mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi itu urusan dunia, lihatlah yang di bawah kita. Kalau ada orang punya kompor begitu, kalau kita punya kompor, lihat kompor ada orang pakai tungku biasa. Jangan wah. Kalau melihat saja kemudian, tapi tetap yang itu menjadi ada, menjadi tidak syukur. Makanya tamak itu kan bahaya, rakus, sehingga orang akan melakukan sesuatu yang dia sendiri nggak mampu. Handphonenya masih bisa dipakai loh, kenapa kok beli baru lagi? Tanyakan apa alasanmu? Kok ganti model baru padahal sama, untuk handphone, telepon bisa, WhatsApp bisa, ini bisa, hanya gara-gara dapat promo baru ganti loh ya. Coba ini, sementara gaji suaminya pas-pasan, nyungsep. Kayak hal-hal begitu tuh, karena apa? Urusan dunia melihat yang di atas, bukan yang di bawahnya. Kemudian kalau orang sukses kemudian dia mengekspos kekayaannya pada orang lain, tidak dianjurkan menjadikan orang tamak. Orang kaya bukan harus pamer. Tahadduts bi nikmah itu maknanya bukan kita pamer kekayaan. Kalau orang pamer kekayaan sebenarnya dicari sanjungan, sehingga banyak orang yang pamer kekayaan sebenarnya utangnya segudang dia itu. Hanya actionnya saja mobilnya mewah. Itu utangnya lebih gede daripada yang dimiliki. Cuman kemana-mana petentang pakai dasi, mobilnya mewah, kayak punya duit semuanya. Padahal apa? Sertifikatnya nggak ada di rumah semuanya. Rumah gedung megah. Nah, ini kan gaya hidup, itu salah. Jadi hanya pengen dipandang manusia, hakikatnya mah dia nyungsep. Biasanya suka ekspos itu. Kalau orang yang kaya beneran, subhanallah. Kaya beneran itu apa? Dia nggak pamer kekayaan, tiba-tiba ada pengen pembangunan masjid, dia sedang bangun masjid, fakir miskin dia yang bantu, perusahaannya banyak, tenang. Yang biasa pamer itu kalau cerita saya kerjaan begini, gaji begini, itu mesti naik kan, nggak segede itu. Memang gajinya gede, belasan juta, itu langsung puluhan juta, tambah lagi. Memang pengen disanjung orang, sehingga itu kalau pulang kampung nggak berani. Kenapa? Action, padahal di kota dia nggak untung-untung amal. Kalau pulang bagi-bagi duit biar dibilang orang sukses, mobilnya rental. Action itu, sehingga tahun ini nggak pulang. Kenapa kamu nggak pulang? Aduh, kalau saya pulang pusing. Kenapa harus bagi-bagi duit? Karena salah action dia. Terlanjur dia berperan sebagai orang kaya, gaya. Sekarang model kaya-kaya gitu. Ini gaya hidup yang salah. Pamer kekayaan tidak dianjurkan. Kalau kekayaanmu terlihat oleh orang lain cerita, nggak usah pamer. Menjadikan orang tamak. Kalau itu orang biasa. Kalau orang jahat akan mengambil. Kalau orang hasud, nah itu nanti. Babu ain. Al-ain itu apa sih? Ain itu karena hasud. Penafsiran tentang ain macam-macam. Jadi ain itu adalah kena hasud orang. Jadi orang yang tidak senang kemudian melihat, di situ bisa punya pengaruh menjadi sebab rusaknya sesuatu. Ain, al-ainu haq. Jadi ain bisa diarahkan lebih mudah dipahami adalah ain mata hasud, mata yang dengki. Nah, mata yang dengki, begitu kebanyakan ulama menafsiri tentang ain, mata dengki. Maka dari itu jangan kau pamerkan kekayaanmu, takut nanti orang-orang dengki akan melihatnya, menjadi sebab rusaknya hartamu. Bisa rusak karena pandangan mata. Pandangan matanya yang punya ain tadi bisa jadi rusak, kemudian dia akan merongrong, akan menghancurkan. Kan begitu? Karena hasud dia. Oh, mungkin dia membuat sesuatu yang bikin hancur. Makanya sudahlah, jangan biasa. Ain adalah hak. Cuman penafsiran tentang ain. Ain itu adalah lebih banyak ditafsiri para ulama adalah hasud. Hasud itu saja. Lebih mudah itu. Makanya dan tidak tahu apakah ini orang. Semuanya punya ain. Semua orang punya nilai hasud kita tuh. Cuman bisa memerangi atau tidak. Dari kita manusia. Ada hawa nafsu. Dalam manusia ada ngajari sombong, ada ngajari hasud. Kan begitu.
Cuman yang hebat adalah setelah muncul penyakit-penyakit itu langsung diperangi. Saya mau hasut sama orang, ya Allah, kenapa kok tetanggaku kaya kok aku tidak terima? Ya Allah, Pak, saya punya garasi mobil bagus, di sini aja kalian enak aman. Ya Allah, ya Allah, semoga rezekinya tambah banyak. Doain saja. Makanya kalau saya lagi banyak doain orang itu saya lagi hasut kayaknya, gitu loh. Kayaknya karena ngomong kalau mengatakan saya tidak hasut, saya tidak punya. Anda ini manusia. Justru kelebihan manusia itu adalah di saat ada penyakit hati di dalam hatinya dia perangi, bukan karena nggak punya, diperangi. Ya Allah, aku kok nggak seneng banget sama orang itu, kurang ajar. Awas nanti tak transfer nih. Itu loh. Itu kurang lebih seperti itu. Hasud. Jadi ain adalah hasud, dengkinya seseorang. Nah, dengki itu bisa saja pengaruh karena pandangannya orang hasud akan menghancurkan harta tersebut, atau karena hasudnya dia merongrong, akan mengundang perampok atau macam-macam ingin menghancurkan. Karena hasud kan merindukan hilangnya nikmat, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Syukur jazilan pria atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada jemaah perempuan untuk bisa bertanya dengan satu orang satu pertanyaan, diawali dengan salam dan juga salam terlebih dahulu. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau nanya, ya gimana? Saya kewajiban nggak? Saya mau jakatin emas, tapi emas saya masih ada di Baik. dalam 1 tahun 2 tahun tuh belum sanggup untuk menembus emas itu gitu loh. Apakah wajib gitu? Dalam tahun kemarin saya belum bisa jakatin emas itu, gitu aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Emas, semoga itu gade. Anggap saya tidak bertanya tentang penggadean. Semoga gade syar'i lah, gitu saja. Saya tidak mau tanya itu. Jadi baca. Insya Allah gadenya sudah. Barang yang digadekan itu bukan miliknya dia, tetap milik Anda. Sebab gade itu adalah barang Anda disimpan di tempat lain atau di tempatnya atau di tempat Anda. Jadi gade boleh di tiga tempat. Gade itu jaminan. Gade itu jaminan atas utang. Jika tidak bisa membayar, gade ini akan dijual untuk bayar utang. Kan gitu, hasil gitu. Berarti emas itu emas Anda, bukan miliknya orang yang Anda pinjam uang darinya, tidak. Itu emas Anda. Sebetulnya barang gade itu bisa di 3 tempat. Bisa saja dititipkan kepada orang yang Anda pinjam darinya, bisa di orang yang ketiga, bisa saja di Anda. Yang jelas itu tidak boleh dijual. Tidak boleh diapa-apain karena jadi jaminan. Kemudian di saat Anda tidak mampu membayar, sudah jatuh tempo, kalau memang yang punya uang menghendaki dengan segera, dari barang inilah akan dijual, kemudian diambil secukupnya untuk bayar utang, selebihnya dikembalikan kepada Anda. Jadi emas ini emas Anda. Selagi sudah sampai nisab, tetap wajib Anda zakati. Kalau Anda bilang nggak punya duit, utang zakat. Insya Allah dapat pahala Anda. Utang zakat nanti. Utang zakat karena wajib menzakati, karena emas Anda. Emas Anda, emas milik Anda. Kan bisa ada pertanyaan, kan saya juga punya utang, tapi Anda punya emas. Loh, kok begitu? Biar Anda kok masih zakat? Nah, karena emas Anda sudah sampai nisab. Biar nggak bayar zakat gimana? Oh, gampang. Anda jual emasnya, Anda bayarkan hutangnya, beres. Anda tidak punya utang dan juga nggak punya emas, nggak wajib zakat setelah itu. Kurang lebih seperti itu. Karena emas Anda, maka tetap Anda zakati kalau sudah sampai nisab. Nisabnya adalah orang harus emas